Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumuddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian hadis kita, yang mana pada kesempatan subuh ini coba kita sejenak merenungkan dari sebuah qaul, sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Malik. Ketika kita mencoba untuk menelusuri qaul ini, karena qaul ini banyak sekali diriwayatkan yang semuanya dinisbatkan kepada Imam Malik, cuma redaksinya nanti itu berbeda-beda. Yang mana Imam Malik pernah mengatakan suatu qaul yang mensifati tentang kondisi umat pada hari ini. Beliau mengatakan la yasluhu hadhil ummah illa bima soliha awwaluha. La yasluhu hadhil ummah illa bima soliha awwaluha. Umat ini, kata beliau, tidak akan pernah baik kecuali kembali melakukan apa yang telah menjadi umat terdahulu baik. Ini perkataan Imam Malik. Kalau kita melihat kondisi umat hari ini, jauh dari kategori khairul ummah, sebaik-baik umat. Kalau kita ingin melihat umat yang terbaik sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa sahabat, summal ladzina yalunahum, kemudian masa selanjutnya yaitu masa tabi'in, summa ladina yalunahum, kemudian masa selanjutnya lagi yakni masa tabi'ut tabi'in. Itu generasi atau kurun atau masa yang terbaik. Kemudian ketika kita lihat kondisi umat hari ini, maka umat hari ini masuknya itu bukan pada khairin nas atau khairul qurun, akan tapi masuk ke dalam afsadun nas. Ya, serusak-rusak umat, serusak-rusak manusia itu adalah hari ini. Beraneka macam ragam bentuk kemaksiatan itu hari ini ada. Kita ingin melihat model maksiat yang bagaimanapun ada. Semua kemaksiatan-kemaksiatan yang ingin kita lihat model jenisnya itu nampak pada hari ini. Kerusakan-kerusakan terbesar pun terjadi pada hari ini. Kondisi umat yang tidak lagi semangat di dalam membangun kesatuan dan persatuan itu juga dilihat pada hari ini. Kondisi umat yang begitu jauh dari pemahaman agama itu juga bisa dilihat pada hari ini. Maka
ketika kita menginginkan kebaikan pada hari ini, kita ingin umat hari ini kembali baik sebagaimana umat terdahulu itu baik, maka patut kiranya kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Malik. La yasluhu hadhil ummah illa bima soliha awaluha. Umat ini tidak akan pernah bisa menjadi baik sebagaimana umat terdahulu itu baik, kecuali kita harus kembali melakukan apa-apa yang telah menjadikan umat terdahulu itu baik. Ya. Maka dalam hal ini Imam Al-Auza'i adalah gurunya Imam Malik sebenarnya. Beliau mengatakan khamsatun. Mana khamsatun? Khamsatun kana ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh ashabin Nabi, oleh para sahabat-sahabat Nabi. Dan 5 hal inilah yang telah bisa menjadikan generasi umat terdahulu itu baik. Jadi kalau kita hari ini ingin baik, maka lakukan 5 hal ini. Karena 5 hal tersebut itu telah teruji dan terbukti bisa menghantarkan generasi terdahulu, generasi umat terdahulu menjadi generasi yang terbaik, menjadi umat yang terbaik. Apa 5 hal yang selalu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sehingga sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan generasi mereka itu termasuk sebagai khairul qurun, sebaik-baik masa. 5 hal tersebut adalah yang pertama luzumul jamaah. Ya, catat baik-baik, luzumul jamaah, melazimi sebuah jamaah, hidup berjamaah. Makna jamaah secara lughah, ya, berjamaah kalau dilihat dari sisi bahasa adalah perkumpulan beberapa orang untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, kalau ada nanti perkumpulan jamaatul muslimin, jamaahnya orang-orang muslim, maka perkumpulan beberapa orang muslim menjadi satu untuk mewujudkan atau menegakkan agama, untuk melaksanakan aturan-aturan syariat agama. Makna jamaah secara bahasa. Namun nanti ketika kita lihat makna jamaah secara syar'inya, secara istilahinya adalah apa? Man wafaqa bil haqqin wa in kunta wahdak. Barang siapa yang berpegang teguh kepada kebenaran, wa in kunta wahdak, meskipun engkau sendirian. Jadi makna jamaah ketika dilihat dari makna syar'inya itu tidak harus menunjukkan banyak orang. Tapi siapapun di antara kaum muslimin yang dia tetap istiqomah mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia sendirian,
tapi ada di atas jalan sunnah, maka dia termasuk orang-orang yang senantiasa melazimi daripada al-jamaah, luzumul jamaah. Ketika hari ini seluruh kaum muslimin itu mau melazimi jamaah dalam artian makna syar'i, seluruh kaum muslimin semangat antusias di dalam melaksanakan perintah Allah, seluruh kaum muslimin kembali ke jalan sunnah Rasulullah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita akan bisa melihat betapa Islam hari ini akan indah sebagaimana indahnya Islam terdahulu. Ya. Namun yang terjadi hari ini, justru umat Islam itu tercerai-berai. Kalau dilihat dari makna jamaah secara lughawi, oke, banyak hari ini. Banyak hari ini kaum muslimin membuat ormas-ormas, banyak hari ini kaum muslimin membuat perkumpulan-perkumpulan dengan berbagai macam nama. Itu secara hukum sah-sah saja. Secara hukum tidak ada melanggar hukum-hukum agama. Silahkan membuat satu organisasi, membuat satu ormas, membuat satu harokah, satu wadah. Untuk apa? Sama-sama menjalankan agama Allah, sama-sama mengkaji hukum-hukum Allah. Silakan membuat, tidak ada masalah. Namun ketika kita kembalikan kepada makna jamaah secara syar'i, justru hari ini kebanyakan kaum muslimin itu sudah jauh dari jalur-jalur syariah, jauh dari jalur-jalur sunnah. Jadi makna man wafaqo bil haqqin wa in kunta wahdak, barang siapa yang berpegang teguh kepada kebenaran meskipun engkau sendiri, maka hari ini nyata orang-orang yang berpegang teguh, istiqomah di atas jalan sunnah, istiqomah di atas jalan syariah, itu memang hari ini tinggal sedikit sekali. Dan orang-orang itu dianggap asing, dianggap aneh. Itu pun telah kondisi seperti itu sudah juga pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadisnya beliau bersabda, bada al islamu khariban fasayaudu khariban kama bada'a fattubalil khuraba. Islam itu dulu bermula dalam kondisi ghariban, asing, dianggap aneh, dianggap nyeleneh. Siapapun yang melaksanakan syariat Allah, siapapun yang melaksanakan hukum-hukum Allah pada masa itu dianggap aneh. Gharib kondisi kaum muslimin pada saat itu. Kemudian setelah Islam nanti berkembang jaya, Rasulullah mengatakan fasayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu nanti akan kembali gharib, akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Kalau umat Islam pada masa dahulu itu asing di tengah-tengah kaum jahiliyah, namun sekarang kondisi umat Islam hari ini justru asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Ketika kita mengalami kondisi keterasingan, ketika kita harus melaksanakan syariat Allah, ketika kita harus melaksanakan perintah Rasulullah,
mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita harus istiqomah. Kenapa? Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah kalian wahai orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing, nyeleneh ketika harus mengikuti sunnah Rasulullah. Saya ambil satu contoh, nggak usah jauh-jauh ya. Saya pakai jenggot panjang seperti ini itu pun dianggap nyeleneh, aneh. Bahkan tidak jarang ketika kita menghadiri acara akikah kemudian dikatakan kambing makan kambing, itu sudah biasa. Kondisi umat hari ini seperti itu. Ya. Sehingga apa? Umat jauh. Ini yang pertama. Ketika kita ingin umat Islam ini baik sebagaimana umat terdahulu menjadi baik, ya luzumul jamaah, ya melazimi jamaah. Kemudian yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Hari ini kondisi umat kaum muslimin itu sudah sangat memilukan. Sunnah hari ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Baik itu dalam masalah muamalah, itu sudah meninggalkan sunnah. Baik itu dalam masalah ibadah, banyak ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan ya, adab-adab dalam makan saja yang telah diatur di dalam Islam itu sudah tidak lagi sesuai dengan sunnah. Banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Cara duduk ketika makan itu sudah jarang yang memakai. Kemudian makan dengan tangan tanpa pakai sendok, itu juga sudah jarang yang pakai. Ini baru dari adab-adab makan, belum adab tidur, ya, belum masuk keluar masjid, belum adab ketika bepergian. Banyak yang sudah tinggalkan sunnah. Belum masalah pakaian, ini banyak yang sudah meninggalkan sunnah. Jadi ketika kita ingin kondisi umat ini menjadi baik sebagaimana umat terdahulu baik, maka yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Makna tilawatul Quran itu tidak sama dengan qiraatil Quran. Kalau qiraatil Quran itu hanya kepada sekup membaca qiraah. Qara ayat artinya ya. Kalau qiraatil Quran, qara'ul Quran, membaca Al-Quran. Sudah baca saja Al-Quran. Apakah enggak boleh? Boleh sekali. Apakah tidak ada nilai ibadahnya? Besar sekali. Satu huruf yang dibaca ada bernilai 10 kebaikan. 3 huruf 30 kebaikan. Apalagi kalau kita membacanya sampai selesai. Apalagi kalau kita bisa menghafalnya. Sangat besar sekali. Cuma nanti maknanya beda dengan tilawatul Quran. Tilawatul Quran, tadlunal Quran, artinya apa? Membaca, memahami dan mengamalkan. Ini makna tilawah. Maka ketika kita ingin menjadi baik sebagaimana umat terdahulu baik, bukan hanya sekedar membaca Quran, tapi bagaimana kita membaca, memahami, kemudian mengamalkan apa yang kita baca, yang kita pahami. Baru Islam itu akan jaya. Jadi hari ini kebanyakan kaum muslimin, mohon maaf, baru sampai sebatas membaca Quran. Belum sampai memahami makna Quran, kemudian mengamalkan daripada isi Al-Quran. Itu harus kita lakukan hari ini. Kita punya Quran ini adalah sebagai kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW,
itu untuk dijadikan pedoman hidup, ya, untuk dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika ingin melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Ini sudah jelas ayatnya. Tapi hari ini Quran banyak ditinggalkan. Ini. Kemudian yang keempat, ketika kita ingin baik sebagaimana umat terdahulu itu baik adalah apa? Mudawwamatud dakwah. Perhatikan, mudawwamatud dakwah. Dawam. Mana dawam? Dawam itu adalah istiqomah. Terus menerus. Di dalam apa? Di dalam melakukan dakwah. Isi dakwah itu apa? Al-amru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapapun di antara kaum muslimin yang mau masuk di atas jalan dakwah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kuntum khairul ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ciri-ciri khairul ummah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah al-amru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, itulah dakwah. Mencegah daripada kemungkaran, itulah dakwah. Jadi dakwah yang sempurna bukan hanya mengajak kepada kebaikan saja, namun juga mencegah terhadap kemungkaran. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar hari ini ditinggalkan, atau orang-orang yang gigih di dalam amar ma'ruf nahi mungkar kemudian dihancurkan, ormas-ormas yang kekeh di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dibubarkan, bagaimana umat itu akan menjadi baik? Kenapa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini adalah inti di dalam sebuah tegaknya syariat Allah. Hukum Allah tidak akan pernah tegak di muka bumi ini ketika amar ma'ruf itu tidak ada, ketika nahi mungkar itu tidak ada. Maka mudawwamatud dakwah itu harus kita lakukan pada hari ini. Dan yang terakhir, al-jihadu fisabilillah. Ini umat Islam hari ini ketika mendengar makna jihad itu alergi. Ketika makna jihad disebut, pikirannya itu langsung apa? Negatif ya, pikirannya itu langsung teroris. Ketika ada orang menyebut makna jihad itu langsung cap teroris, radikalis, ya, ekstremis. Apalagi yang mengucapkan itu ada punya jenggot panjang. Hati-hati, dia telah menyebut kalimat jihad. Allahu Akbar. Bagaimana umat hari ini itu akan kuat ketika alergi dengan kata jihad? Ingat, ana sampaikan, makna jihad itu tidak harus qital. Makna jihad itu tidak harus pegang bom, lemparkan, ledakan. Enggak. Tidak sampai di situ saja maknanya. Ya. Antum hari ini bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi itu jihad. Antum hari ini bersungguh-sungguh di dalam mendakwahkan agama itu jihad. Jadi makna jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Antum belajar dari SD sampai SMA bersungguh-sungguh, lanjut ke kuliah dengan penuh kesungguhan, itu adalah jihad. Dan jihad itu adalah bagian daripada syariat. Faham ya? Jadi saya ingin menanamkan kepada kalian, ketika ada makna di jihad, ada makna jihad disebut, jangan sampai pikiran kita langsung ke radikalis.
ke teroris. Jangan. Tidak sampai di sana. Teroris-teroris itu adalah boneka-bonekanya Amerika, produknya Amerika. Teroris itu bukan ajaran Islam, nggak ada. Siapapun yang mau istiqomah di atas jalan syariat Islam itu tidak akan pernah jadi teroris. Tidak ada. Ini 5 hal yang harus kita pegang. Karena 5 hal ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh generasi awal. Ya. Luzumul jamaah. Kemudian ittiba'us sunnah. Tilawatil Quran. Mudawamu dakwah. Dan al-jihadu fisabilillah. Menegakkan agama. Mempertahankan agama. Membela agama. Ya. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita pegang teguh dan kita terapkan kepada diri kita dan kepada kaum muslimin di mana saja berada. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Saya akhiri. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap materi-materi ya